Kami mohon perhatian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Demi kelancaran acara ini, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan tanda ketat atau salam pada handphone Anda. Terima kasih. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ibu Sang Yang Berkuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam acara bimbingan teknis kepada panitia pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali serta bupati dan wakil bupati Jembrana tahun 2024. Hari ini Rabu 29 Mei 2024. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Salam. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kabupaten Jembrana, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana atau yang mewakili, Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana beserta jajaran, Ketua dan anggota PPK se-Kabupaten Jembrana, Ketua dan anggota PPS se-Kabupaten Jembrana, serta seluruh hadirin yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara kami awali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan pembukaan bimbingan teknis kepada panitia pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali serta bupati dan wakil bupati Jembrana tahun 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana. Kepada Bapak Ibu Adi Sanjaya dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih pembawa acara yang
saya hormati anggota KPU Kabupaten Jemberana, yang saya hormati Sekretaris KPU Kabupaten Jemberana beserta jajaran, Ketua Bawaslu Kabupaten Jemberana atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati pula rekan-rekan ketua dan anggota PPK se-Kabupaten Jemberana, ketua dan anggota PPS se-Kabupaten Jemberana. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi puji syukur kita aturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Berkuasa, karena kita pagi hari ini bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dalam acara Bintek untuk PPS se-Kabupaten Jemberana di Mendoko Kesari. Kemudian mohon nanti rekan-rekan PPS khususnya bisa disimak dengan baik terkait materi-materi yang disampaikan oleh rekan-rekan komisioner. Nanti kami berlima semua membawakan materi tidak lama. Kemudian untuk buku panduan sudah ada ya. Ya. Mungkin ada nanti materinya tidak sama dengan buku panduan, tetapi secara prinsipnya sama saja. Jadi atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan izin rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk Bintek di pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Langsung Bang ya. Waktu saya kembalikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh seluruh komisioner KPU Kabupaten Jemberana. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Sebelum dimulai Bintek, saya mohon laporan dari masing-masing ketua PPK, mulai dari ujung timur terkait kehadiran anggota PPS-nya. Jadi yang mulai dari silakan pemutaran berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir, karena apa ya. Kalau duduknya ada masalah, kesana kembali ada masalah ya. Yang penting kehadiran, karena tempatnya juga tidak bisa duduk kayaknya. Gimana Pak Ketua? Mic-nya Bang. Izin Pak Ketua, untuk Kecamatan Buku Kakao, izin satu ya PPS Dewi, ada nikah anak. Yang satu dijatuh tadi udah di mana? Udah datang, cuma satunya aja. Ya, itu informasinya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Tepuk tangan untuk PPK dan PPS Kecamatan Keputatan. Terima kasih. Jadi satu saja ya, karena menghantar anak. Oh, menikahkan anak dari Medewi. Ya, silakan. Ya. Baik, kita lanjutkan dari laporannya dari PPK Medewi. Terima kasih Pak. Izin menyampaikan untuk PPK lengkap, kemudian PPS juga lengkap. Wih, luar biasa. Kemudian lanjut ke Jemberana. Baik, terima kasih. Untuk PPS Kecamatan Jemberana yang hadir itu 28 orang. Budal izin 1 karena orangan, dan Lotim izin 1 karena mengantar orang tua ke Denpasar berobat. Untuk Budal itu Pak Puja dan Lotim Pak Agus. Yang dalam Pak Puji ada
Nanti mungkin rekan-rekan yang odalan setelah ada pemateri satu silakan yang mau sembahyang ya. Kita tidak mengalih, tapi yang penting hadir. Cuma kalau hadir nyeludup kayak Pak Puji ini, ada katanya absennya Pak Puji, siapa absen ini? Seharusnya hadir dulu itu dari Melayu itu Pak Sektesnya odalan hari ini juga dari apa namanya Tuhan. Jadi hadir beliau sebentar, sudah mulai silakan lah mau sembahyang. Pasien juga uang transportnya sudah disiapkan. Oh, jadi diklarifikasi ya. Di atasnya Pak Puji itu tanda tangannya kepanjangan, jadi nyambung ke kolom berikutnya. Jadi ini yang punya tanda tangan banyak panjang, ini kolomnya temennya yang dia gitu ya. Jadi tidak hadir dua saja, dari Laluan Timur dan dari Butan. Oke. Itu yang mengantar siapa Laluan Timur? Pak Agus. Oh ya, Pak Agus ya. Tapi sudah klarifikasi di grup. Pak Tawil sudah ada klarifikasi di grup. Ini Tawil tetap bagian akhir ya. Ada mau apa? Dia udah namanya. Baik, kita lanjutkan dari Habib Imrani Negara. Silakan Bu Ketua. Selamat pagi pimpinan Ibu. Untuk PPK negara hadir semua lengkap. Untuk PPS-nya dari 36 PPS yang hadir 34. 2 izin untuk lobar atas nama Ahmad Mursal izin mengantar orang tua ninju haji. Satu lagi untuk PPS Bali Biru atas nama Dwi Yuni izin karena sakit sudah dilengkapi dengan surat sakitnya. Oh yang Bali Biru ya, dapat aman ya. Ini yang Ahmad Mursal itu ada tangannya, ini kelewatan lagi udah. Ahmad Mursal ini hadir di tanda tangan orangnya mana ada. Pak Korwil di grup ada menyampaikan izin ya? Tidak ada. Di grup PPS ada menyampaikan izin. Kalau izin berarti tolong direvisi itu tanda tangannya. Yang saya bolehkan izin setelah pembukaan hadir, kemudian orangnya dapat kita lihat izin silakan yang bersembahyang atau kayak gitu. Tetapi kalau izin kemudian tanda tangan ya agak kewah untuk yang tidak ini jelas. Kita anggap tidak hadir ya untuk Mursal ya. Oh salah absen lagi. Yang satu kepanjangan, yang satu salah lihat kolom, jadi 2 kali tanda tangan saya. Itulah fungsinya kita absen bagi hari ini ya. Tidak biar clear. Ya. Ya, nggak apa-apa, manusiawi ya kita salah ya. Jadi ninjo haji, memang tradisi kita memang ada untuk meninjau haji khususnya di daerah pesisir. Kemudian Habib Negara yang terakhir paling barat, Pak Layak silakan dari Melayu. Susul yang kami sampaikan untuk PPK Melayu mengambil, kemudian PPS satu izin karena sakit Ibu Kadek Yudhasi sebagai besar. Surat keterangan yang ada tapi banyak yang operasi. Bisa dioperasi. Terima kasih. Perlu nih monitoring ke sana ya. Ya. Baik, terima kasih juga untuk Melayu satu saja. Kemudian rekan-rekan sekalian untuk yang hari ini karena dewasanya orang sembahyang untuk yang beragama Hindu, silakan nanti diatur waktunya biar tidak terlambat untuk sembahyangnya ya kalau dalam pagi terutama. Gitu. Saya sebenarnya juga dalam hari ini tapi agak siangan. Mungkin itu nanti kita akan membawakan materi masing-masing.
Kemudian nanti setelah mungkin 2 pemateri kita akan break sebentar, kemudian dilanjutkan dengan 3 pemateri selanjutnya. Karena Bapak Sakrani hari ini ada Zoom dengan divisi data KPRI ya, Provinsi Bali. Jadi beliau yang membawakan materi yang pertama, materi beberapa 5. Ya, jadi juga terkait mungkin dengan pemutahiran data publik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Bapak Sakrani. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua KPU Jemberana beserta rekan-rekan komisioner. Yang saya hormati Ketua Bawaslu atau yang mewakili ada Pak Bungur, paling datang sendiri kayaknya. Terus serta yang saya hormati juga Ibu Sekretaris KPU Jemberana beserta rekan-rekan sekretariat. Tak lupa teman-teman PPK Kabupaten Jemberana serta teman-teman PPS se-Kabupaten Jemberana yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan ke materi, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, khususnya teman-teman PPS yang sesuai target kemarin untuk pemetaan TPS sudah selesai. Alhamdulillah, astungkare kemarin Kelurahan Pendam menjadi satu-satunya kelurahan yang mengakhiri sampai jam setengah 10 malam terkait dengan pemetaan TPS-nya. Kita tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ini sebagai salah satu bukti teman-teman itu benar-benar bisa untuk diajak kerjasama terkait dengan integritasnya, terus kemudian loyalitas serta profesionalitasnya. Seandainya teman-teman kemarin tidak ada kendala ataupun ketika memang ada kendala, ada koordinasi, saya yakin cepat akan kelar. Mungkin teman-teman sedikit saya sampaikan lagi terkait dengan koordinasinya tetap ya. Ketika memang teman-teman ada kendala di bawah, ada masalah di bawah, tolong segera dikoordinasikan. Karena saya kaget kemarin, Pandang itu ketika saya monitoring kemarin itu, setelah saya tanyakan, bahkan sama teman-teman PPK kemarin, nggak ada masalah sebenarnya waktu saya monitoring. Bahkan teman-teman sudah menyampaikan tinggal 2 banjar yang belum selesai, tinggal 2 lingkungan yang belum selesai. Tapi kok sampai hari kemarin itu mandek, ternyata setelah dikoreksi kembali ada selisih. Nah, itu adalah yang buat teman-teman harus bekerja sampai malam. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan ataupun membantu kami sesuai dengan target tanggal 28 kemarin sudah harus selesai terkait dengan pemetaan PPS-nya. Baik, ini aja. Materi pertama izin saya seharusnya saya materi terakhir, materi kelima, karena saya harus ada Zoom meeting dengan provinsi. Sebenarnya saya mau digeser Jemberana ini, mau digeser ke pagi ini sebenarnya Zoomnya, namun karena ada feedback teman-teman PPS, akhirnya saya minta izin sebentar untuk kemudian menyelesaikan tugas saya untuk memberikan materi bintang kepada teman-teman. Setelah ini mungkin izin saya akan balik ke kantor untuk ikut Zoom meeting dengan provinsi. Materi yang akan kami sampaikan di sini, terutama saya yang diamanati oleh teman-teman untuk kemudian diberikan materi terkait dengan pembentukan Pantahli atau PPDP, KPPS dan Sekretariat TPS.
Saya pikir teman-teman PPS ataupun teman-teman PPK yang sudah punya pengalaman sebelumnya terkait dengan pembentukan Pantarlih PPDB, saya kira sudah paham ya. Pertama, kami menekankan kemarin sama teman-teman mulai dipetakan sekarang, khususnya kemarin terkait dengan pemetaan PPS. Saya pikir teman-teman sudah banyak melakukan koordinasi dengan teman-teman atau stakeholder yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Mungkin dengan protokol-nya, mungkin dengan Pak Lurahnya, kepala lingkungannya, atau pilihan dinasnya. Saya pikir teman-teman itu sudah melakukan koordinasi, sehingga paling tidak teman-teman ini sudah punya bayangan atau gambaran siapa saja yang akan digunakan atau diajak sebagai Pantarlih pada proses pencoplitan nanti. Oke, itu teman-teman diatensi kembali, jangan sampai nanti pada saat sudah diajak atau kemudian dibentuk Pantarlihnya malah Pantarlihnya ugal-ugalan atau kerjanya hanya di atas meja. Jangan sampai ya, karena target saya ingin mengembalikan sebenarnya marwah ataupun apa yang pernah didapatkan oleh KPU Jemberana pada tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait dengan penghargaan atau kemarin juara nasional ya Bu, bahkan sampai juara 1 tingkat nasional KPU Jemberana. Nah, saya ingin mengembalikan itu sebenarnya, makanya kemudian saya berharap teman-teman itu bisa diajak kerjasama dengan baik, bisa profesional, terutama terkait dengan perekrutan Pantarlihnya nanti, biar teman-teman di Pantarlihnya itu benar-benar bekerja secara profesional. Oke. Kalau dari next Mas, ini kalau struktur organisasinya di lingkungan KPU, yang pertama ada ketua dan anggota KPU Provinsi Republik Indonesia atau KPU RI. Terus kemudian di sana juga ada sekjen atau sekretariat jenderal. Terus kemudian di tingkat provinsi ada ketua dan anggota KPU provinsi. Di sana juga ada sekretariat atau sekretaris KPU provinsi. Selanjutnya ketua dan anggota KPU kabupaten, di tingkat kabupaten juga ada sekretariat atau sekretaris kabupaten. Nah, di bawah kabupaten ini kemudian ada ketua PPK dan anggota. Di bawah PPK ini ada ketua PPS dan anggota, serta nanti sampai pada pembentukan KPPS. Jadi secara aturan atau sifatnya sebenarnya di KPU ini adalah sifatnya hierarki. Jadi apapun yang disampaikan oleh pusat sampai ke bawah itu harus, misalnya yang disampaikan pusat ini A, sampai ke bawah ini harus A. Jangan sampai berubah menjadi B ataupun C. Ya, sekali lagi saya sampaikan sifatnya di KPU ini hierarki. Satu komando, apapun yang disampaikan oleh pusat itu sampai ke bawah itu sudah benar-benar memang harus sesuai dengan apa yang disampaikan pertama oleh KPU RI. Jangan sampai berubah. Oke. Ini kalau untuk di dalam negeri, kalau di luar negerinya itu ada istilah PPLN, panitia pemungutan luar negeri. Terus kemudian ada KPPSLN, ada juga Pantarlih nanti. Next Mas. Terus kemudian peranan PPS dalam pembentukan Pantarlih, PPDB, KPPS dan Sekretariat PPDS. Yang pertama, memastikan keterpenuhan jumlah kebutuhan PPDB, KPPS dan Sekretariat PPS. Itu kenapa kemarin saya meminta teman-teman, bahkan sebelum melakukan proses pelantikan, ada teman-teman PPS yang sudah diajak kerja oleh teman-teman PPK-nya terkait dengan pembentukan atau pemetaan TPS. Karena hubungannya ini untuk selanjutnya yaitu perekrutan Pantarlih. Paling tidak dengan pemetaan TPS yang sudah dilakukan oleh teman-teman, kita di KPU itu sudah bisa memperkirakan terkait dengan kebutuhan Pantarlih atau PPDB-nya yang akan diajak bekerja pada saat proses pencoplitan nanti. Ya,
memastikan keterpenuhan jumlah kebutuhan PPDP, KPPS dan sekretariat PPS. Untuk sekretariat PPS-nya kayaknya sudah kemarin juga dilakukan untuk administrasinya di teman-teman PPK ya. Saya pikir juga sudah selesai, termasuk dengan pemetaan TPS sampai perkiraan atau kebutuhan mangkalinya juga sudah bisa kita dapatkan. Tinggal nanti KPPS-nya. Karena saya juga belum tahu pasti angkanya berapa, karena kemarin terakhir pandem itu saya tidak tahu jumlahnya berapa yang sudah dipetakan. Ini juga nanti untuk keperluan KPPS-nya. Terus kemudian yang kedua, memastikan pelaksanaan sudah sesuai prosedur dalam pelaksanaan pembentukan. Saya pikir sudah selesai, mulai dari tingkat PPK sampai terbentuknya PPS, teman-teman PPS sudah sesuai dengan prosedur yang ada, tinggal nanti pada saat proses perekrutan Pantarli ataupun KPPS-nya. Yang ketiga, menyampaikan laporan pelaksanaan pembentukan PPDP, KPPS dan sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten Kota. Itu teman-teman yang sudah kemarin administrasi terkait dengan pembentukan sekretariat PPS-nya, mungkin kalau sudah selesai bisa disampaikan ke kami di kabupaten. Selanjutnya melakukan bantuan dalam koordinasi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan pendaftaran. Kemarin ada kekurangan pendaftaran ya waktu PPS sampai perpanjangan. Kemarin memang ada kendala kita terkait dengan perekrutan PPS-nya. Di beberapa kelurahan desa itu yang belum masif, bahkan sama sekali masih ada yang kosong kemarin pada saat akhir penutupan, sehingga kemudian kita melakukan perpanjangan agar benar-benar mendapatkan SDM yang kita butuhkan, terutama untuk di PPS-nya. Ada beberapa kelurahan desa yang sama sekali nggak ada pendaftarnya kemarin, kosong sampai akhir penutupan, sehingga kemudian kita melakukan perpanjangan pengumuman pendaftaran. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pengawas pemilu untuk memonitor bersama proses pembentukan PPDP, KPPS dan sekretariat PPS. Untuk pembentukan PPK, PPS kemarin kita sudah koordinasi juga dengan teman-teman di Bawaslu. Selanjutnya terkait dengan Pantarlinya juga teman-teman ini yang sebentar lagi, kayaknya bulan depan itu sudah akan mulai ada perekrutan untuk Pantarlinya. Mohon teman-teman untuk segera berkoordinasi dengan Panwas di wilayah kerjanya masing-masing terkait dengan kebutuhan perekrutan Pantarli. Ya, kalau untuk orang-orangnya saya pikir teman-teman sudah tahu semua siapa yang bisa diajak bekerja. Maka kemudian saya sarankan kembali teman-teman jangan sampai putus komunikasi ataupun koordinasi di tingkat atau di wilayah kerjanya masing-masing, terutama untuk kebutuhan SDM Pantarlinya nanti. Terus Mas Mas terkait dengan pengangkatan KPPS nanti. Dalam hal seleksi terbuka, tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlah pendaftar kurang dari jumlah kebutuhan. KPU bekerja sama dengan pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, dan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota. Saya pikir teman-teman di tingkat PPS, PPK ini terkait dengan perekrutan KPPS kan sudah paham prosedurnya ya. Terutama sebenarnya kalau pada saat pemilu kemarin memang karena kita kesulitan mendapatkan SDM yang benar-benar berkualitas, bahkan kemarin sampai di kalau tidak salah di BPS PPK di BPS Kaliaka itu kan ada sampai kita ya sampai di tingkat kecamatan pada saat mereka tingkat kecamatan kemarin sampai buka kotak suara, itu karena murni kesalahan ataupun lemahnya SDM yang ada di sana, terutama dengan teman-teman di KPPS 21 kalau nggak salah ya, di TPS 21 itu sekali lagi saya tekankan sama teman-teman, mudah-mudahan pada saat perekrutan KPPS untuk pilkada ini atau pemilihan kepala daerah ini
tidak ada masalah. Pastikan SDM-nya itu benar-benar mampu untuk kemudian dijadikan sebagai anggota KPPS. Ya, jangan sampai saya khawatir. Bukan apa yang kami khawatirkan adalah takut kejadian-kejadian seperti kemarin itu masih ada di pemilihan kepala daerah ini. Sehingga